Oke, halo, selamat datang lagi di portal kampusradar.com dan kembali lagi bareng sama saya Arya ya di sesi Forex Basic Class ya. Jadi kita sebelumnya udah ketemu beberapa sesi ini gitu ya, dan sesi kali ini adalah sesi keberapa berarti? Sesi ke-6 berarti ya. Ini video ini adalah sesi ke-6 dari kelas kita. Kalau di sesi-sesi yang pertama kita udah ngobrolin apa itu Forex, gimana cara Forex bekerja, dan apa aja hal-hal yang perlu kita tahu di dalam industri Forex ini sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam industri forex ini, di mana kita entry kita belum bahas, di mana kita harus keluar kalau misalnya kita benar, kalau misalnya kita salah itu gimana, apa aja teknikal atau sistem trading yang perlu kita gunakan untuk bisa trading atau melakukan sebuah transaksi yang aman di dalam industri forex ini, kita belum bahas itu ya. Jadi kelas ini mostly adalah pondasi awalnya nih. Kemarin kita juga udah kenalan sama yang namanya psikologi trading ya. Pentingnya porsinya ini besaran mana antara teknikal, money management sama yang namanya psikologi trading, itu kita kemarin udah breakdown juga. Dan kita udah kenalan sama yang namanya fundamental sama yang namanya teknikal juga. Bedanya apa? Ya ada trader fundamental, ada trader teknikal gitu kan. Ini bedanya apa dari kedua trader ini? Dan kita juga udah kenal sama indikator-indikator teknikal yang paling umum, yang common, yang digunakan di dalam industri forex ini. Dan yang terakhir kemarin kita ngobrolin yang namanya platform trading. Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita akan berkecimpung setiap hari di platform-platform ini. Ya, kalau ilmunya kita sudah tahu misalnya, oh forex ini cara bekerja seperti ini, oh sistemnya seperti ini, oh teknikalnya harus kita lakukan ini gitu kan. Tapi kita trading tetap di dalam sebuah platform. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti cara berkendaranya, ya itu juga jadi bencana kan gitu ya. Nanti teman-teman ini stepnya banyak ya. Teman-teman udah belajar di sesi ini untuk pondasinya, nanti belajar juga di next stepnya itu untuk gimana cara entry ya, di mana teman-teman harus keluar ya, di mana-mana kalian ini harus melakukan transaksi. Oh, saya buy di harga ini, oh saya sell di harga ini gitu. Nah, itu step-step yang perlu kalian ikutin. Nah, tapi ini ada pentingnya juga, kalian perlu kuasain platform yang akan kalian gunakan. Nah, di video sebelumnya ya, di sesi sebelumnya kita udah bahas yang namanya trading view. Dari mulai cara buka akun ya, dari cara loginnya masuknya ke sana seperti apa gitu kan. Dan sampai kita udah breakdown satu persatu. Oh, ini fungsinya untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa gitu ya. Kemarin kita udah bahas di sana. Dan di sesi kali ini kita akan ngobrolin yang namanya MetaTrader. Jadi ini adalah platform yang paling penting ya. Kenapa? Karena kalau kita bahas kemarin di TradingView itu kan mostly hanya untuk charting ya. Walaupun ada beberapa broker yang memang bisa atau bekerja sama dengan TradingView, platform TradingView tersebut untuk bisa transaksi langsung di sana. Cuman nggak semua broker gitu ya. Jadi saya biasanya gunakan TradingView ini untuk analisa, untuk charting aja gitu. Atau untuk bikin catatan-catatan lalu saya screenshot dan saya masukkan ke dalam folder saya, misalnya itu seperti itu bisa. Atau saya melakukan backtest dan forward test di sana juga bisa gitu ya, bikin jurnal tradingnya. Nah, satu platform ini namanya MetaTrader. Jadi MetaTrader ini saya gunakan aplikasinya untuk saya melakukan transaksi gitu. Jadi kalau misalnya sudah menganalisa di TradingView, udah tahu oh buy-nya di harga ini, sell-nya di harga ini, saya pindahin lah data-data tersebut ke dalam MetaTrader gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam MetaTrader ini, kalian yang paling penting adalah sebelum kita ngobrol lebih jauh yang namanya MetaTrader, ada hal yang perlu penting banget kalian siapin ya. Jadi seperti biasa saya akan tunjukin gimana cara downloadnya ya, gimana cara installnya di dalam komputer. Ini usahakan pakai komputer ya, saya saranin banget untuk kalian pakai komputer atau yang namanya laptop ya untuk ngikutin step ini. Kenapa? Lebih enak ngelihatnya karena kalau di handphone ini kecil banget dan sangat tidak maksimal ya. Kita pengen jadi trader yang serius dan siapin laptop atau komputer ya. Nggak ada nabung dan beli. Oke? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu buka akun atau kita perlu punya akun di broker ya. Broker apapun bebas sebetulnya. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan, Mas saya belum tahu broker apa yang bagus. Ada rekomendasi, saya punya satu broker, ini bisa saya rekomendasikan ya. Ini bukan broker saya ya, cuman ini saya udah pakai cukup lama dan ini broker lokal dan bagus ya. Yang pertama sudah berizin Bapepti dan udah banyak sertifikasi-sertifikasi juga. Saya udah pernah masuk ke kantornya, saya melihat cara bekerja di sana seperti apa. Udah ngobrol juga sama orang brokernya dan oke, ini bagus ya. Oke, ini bagus brokernya dan so far sangat aman. Kenapa? Dari pertama kali aja nih, kalau misalnya kalian nanti ngikutin ya, cara buka akunnya itu sangat-sangat spesifik dan sangat detail dan verifikasinya berlipat. Jadi ini memberikan sebuah keamanan. Karena gini, broker ini kan seperti bank sebetulnya. Kayak misalnya kita punya uang, terus
kita pilih, oh bank mana ya? Pasti kita mencari bank-bank terbesar, ya kan? Maybe misalnya BCA, Mandiri, BNI, atau BRI misalnya itu bank-bank common yang gede-gede dan kita percaya kalau kita punya uang banyak kita taruhnya di sana. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang bank namanya bank A gitu ya, ini out of nowhere nggak tahu dari mana tiba-tiba ada muncul bank A gitu ya, kita nggak tahu ini sekuritasnya seperti apa ya. Ini aman nggak uang saya besar dimasukkan ke dalam sana? Apakah akan dibawa kabur atau banknya misalnya pilot seperti apa kita nggak ada yang tahu kan gitu. Nah broker pun sama gitu ya. Jadi kita perlu punya broker yang memang punya izin yang jelas legalitasnya di Indonesia karena kita hidup di Indonesia gitu ya. Jadi kita cari nih broker-broker yang punya legalitasnya di Bapepti sebagai si institusi yang menaungi para broker-broker ini. Nah ini nama brokernya adalah DuPoint ya, mungkin kalian ada yang udah dengar, ada yang belum dengar juga nggak apa-apa, ini saya ceritain historisnya sedikit ya. Jadi DuPoint ini dia broker yang sudah berizin Bapepti dan sudah punya banyak sertifikasi-sertifikasi dan so far sangat aman dari withdrawal. Yang paling penting adalah withdrawalnya gimana dan depositnya gimana ya. Apakah ketika ada dalam chart juga, ketika kita trading juga ada nggak kecurangan? Ada nggak candle-candle misterius yang tiba-tiba ada? Karena banyak ya. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol tentang yang namanya broker. Ada broker bandar sama broker tidak bandar kan. No dealing desk sama dealing desk broker kan gitu ya. Nah itu kelihatan jelas dan di DuPoint ini saya very happy sampai saat ini karena mereka fair ya. Harganya semuanya transparan lah, ini transparan di dalam chartnya sama, nggak ada yang perbedaan yang signifikan dan lain-lain gitu ya. Dan yang paling saya suka adalah security-nya sih sebetulnya. Dari mulai buka akun ya, verifikasi pakai wajah, harus pakai video gitu kan. Terus juga nanti ada kita saling tatap dalam tatap muka gitu ya, online gitu ya. Kita video call untuk verifikasi, oh ini saya beneran loh yang membuka akun ini gitu. Jadi ini seperti kita membuat sebuah rekening ke bank dan sangat-sangat bagus banknya, legalitasnya sangat bagus dan step by stepnya tuh benar-benar detail prosesnya gitu ya. Nah untuk bikin akun DuPoint ini ada satu video terpisah karena kalau misalnya saya masukin ke sini jadi kepanjangan banget ya, kayaknya nggak enak ya. Kita pengen langsung masuk ke dalam MetaTrader-nya, nanti ada satu video terpisah. Nanti saya kasih di bawah deh linknya ya. Nanti linknya saya kasih di bawah untuk video cara buka akun di broker DuPoint. Ini buat kalian-kalian semua yang belum tahu mau pakai broker apa ya, ini salah satu rekomendasi yang saya bisa kasih ke kalian semua ya. Jadi saya saranin pakai akun broker lokal gitu ya. Kenapa? Kantornya ada di Indonesia. Izinnya jelas. So kalau misalnya ada apa-apa kalian tahu harus kemana dan dilindungi sama hukum. Itu yang paling penting. So yang paling penting juga brokernya bukan bandar. Oke? Ya, jadi bikin akun dulu, nanti linknya terpisah, videonya terpisah ya, atau mungkin kalian bisa langsung klik, mungkin ada di portal ini nanti ya. Saya nggak tahu naruhnya di mana lah, cuman intinya ada satu video nanti yang saya pandu kalian untuk buka akun gitu. Oke, kita langsung masuk ke layar aja. Nah, saya asumsikan kalian sudah buka akun ya. Jadi kalau misalnya kalian belum buka akun, kalian silahkan stop video ini dan buka akun dulu biar kalian bisa lihat secara real time, bisa langsung ngikutin juga. Oh ini loh yang dimaksud sama saya. Oh ini yang dimaksud sama saya gitu loh ya. Jadi biar clear dulu. Oke. Jadi stop video ini, tonton dulu video cara buka akunnya. Oke. Selanjutnya ya kita tinggal download si aplikasi MetaTrader-nya ya. Kita tinggal klik search aja atau cari aja di Google ya, download MetaTrader DuPoint namanya. Nah ini paling atas ya. Ada download MetaTrader 5 karena kita pengen belajarnya pakai MetaTrader 5. Ini MetaTrader yang versi terbaru saat ini yang ada gitu ya. Ini tinggal diklik aja. Kalau misalnya di handphone ada nggak? Ada. Di handphone ada, bisa buka Play Store, App Store, itu bisa, ada ya. Ini tinggal kita klik aja. Nah kalau yang di komputer, ini ketika kita klik misalnya di atas ini ya, kita klik gitu kan. Nah nanti ada pilihannya, mau untuk PC atau untuk seluler ya. Kalau untuk seluler atau handphone itu bisa download langsung di App Store atau di Google Play Store gitu ya. Nah kalau misalnya untuk di PC, PC-nya apa? Mac atau Windows, itu kita pilih. Kalau misalnya kita pakai MacBook atau iMac gitu ya, pilihlah download untuk macOS ya, untuk operating system untuk Apple. Nah kalau misalnya kita basisnya Windows gitu ya, tinggal diklik yang untuk Windows gitu. Diklik salah satu aja. Oke? Selanjutnya nanti akan langsung otomatis terdownload seperti ini ya, kayak gini ya. Recent download histories, DuPoint Futures
id5setup.exe ya. Ini ada filenya, kita tinggal klik aja, langsung klik aja file yang atas ini. Nanti dia stepnya masuk seperti ini ya. Nanti dia keluar apa ya namanya ya, gambar kayak gini gitu ya. Terus kita klik next aja, nanti dia akan prosesnya seperti ini ya. Dia menginstal, lalu kita klik finish. Nah, kalau misalnya sudah klik finish, nah ini adalah step yang paling penting. Makanya kenapa saya tadi bilang perlu buka akun dulu di broker ini. Misalnya kalian pakai broker Dopoin gitu ya. Kalian perlu bikin akun dulu gitu kan. Bikin akun demo atau live terserah ya. Di situ bisa pilih mau broker, mau akun live atau mau akun demo, itu terserah. Nah selanjutnya nanti ada dia minta ada 3 opsi. Mau open a demo account to trade virtual money without risk, atau open a real account for live trading gitu. Dia pilih dia ngasih 2 pilihan yang di atas. Mau buka akun demo dulu atau mau buka akun real. Ini asumsinya kalau kalian belum buka akun sama sekali di Dupoinnya langsung, di websitenya langsung. Cuman saran saya kalau misalnya mau buka akun, baiknya kalian buka langsung ke websitenya, jangan lewat sini gitu. Jadi stepnya biar lebih clear, lebih jelas gitu, lebih enak step by stepnya juga. Nah kalau misalnya sudah punya datanya, kliklah yang paling bawah ya, atau opsi nomor 3, connect with an existing trade account. Jadi konekkan atau hubungkan ke akun yang sudah ada, yang udah kita buat gitu ya. Kita tinggal masukin data login, password sama servernya. Ini ada seperti kayak gini ya. Kalau misalnya kalian udah bikin akun di broker tersebut gitu ya, nanti ada kontak masuk atau ada email masuk yang biasanya ini adalah data-data akun kalian gitu. Contoh di sini misalnya saya buka akun demo gitu kan dengan deposit virtual sebesar 10.000. Nanti kita dapat tuh akunnya, nomornya berapa, kemudian servernya berapa, kata sandinya apa. Nanti akun MT5 server atau servernya sama kata sandinya atau passwordnya ini kita masukin ke dalam sini gitu. Kita masukin login, angkanya berapa aja, passwordnya apa, sama servernya apa, nanti kita sesuaikan, dan itu perlu sesuai ya. Itu juga videonya nanti akan saya share juga di cara pembukaan akun seperti apa, sambil cara hubungkan ke dalam MetaTrader-nya juga seperti apa gitu. Oke, setelah ini ya, ini adalah tampilannya. Jadi kalau misalnya sudah sudah terhubung dengan maksimal gitu ya, ada tandanya yang paling atas ini ya. Ini yang paling atas ini kita udah ngelihat, misalnya di sini ada ID MT5-nya, ada brokernya apa ya, kemudian juga di sini ada akunnya, ini sudah ada tulisan Dupoin Futures ID real ya, misalnya ini akunnya real gitu ya. Gitu. Ini adalah tampilan dari MetaTrader 5 di broker Dupoin gitu. Nah, si MetaTrader ini sebetulnya sama aja, mau pakai MetaTrader 5 broker ABC pun sama sebetulnya, tampilannya akan tetap seperti ini. Cuman kalau misalnya kalian, baiknya gini kan, kemarin di sesi sebelumnya saya sudah sempat jelasin kan, baiknya kalau misalnya kalian mau mau download MetaTrader itu langsung dari website si brokernya aja. Itu jadi biar lebih servernya sudah tersedia dengan lengkap gitu. Kalau misalnya kita download MetaTrader yang common atau yang umum, itu riskan untuk kita salah server dan lain-lain, jadi nanti kesulitan dalam login gitu. Jadi contohnya di sini saya pakai Dupoin, saya downloadnya di website Dupoin juga gitu ya. Ini tampilannya, dan kita langsung masuk ke dalam MetaTrader aslinya biar kita bisa bedah satu persatu apa yang ada di dalam MetaTrader dan apa yang perlu kalian lakukan. Oke, kita udah masuk ke dalam MetaTrader 5 dari broker Dupoin ini gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya akun kita sudah terkonek dengan sempurna atau sukses semuanya gitu ya. Kita bisa lihat di pojok kanan ini. Ini kita udah bisa ngelihat ini dari jaringannya sudah jelas gitu ya. Contoh di sini kalau misalnya kita masuk ke sini, dia ada ngelihat oh ini koneksinya seperti apa gitu. Ini udah masuk ke dalam si server dari broker ini gitu. Oke. Nah, kita bahas dulu nih dari awal ya. Kita mulai dulu dari mana ya? Kita mulai dulu dari yang paling kelihatan dulu deh. Jadi ada 3 bagian atau 4 bagian utama yang ada di MetaTrader ini. Yang paling atas ini sebetulnya menu-menu ya. Ini kayak toolbar sebetulnya sama kayak tadi di trading, dari sebelumnya di TradingView gitu ya. Kemudian yang atas-atas ini adalah banyak ya, ada file, view, insert, chart, tools, window, nanti ini kita breakdown satu persatu. Nah, yang bawahnya ini, yang tengah ini yang paling gede, ini udah pasti ya, ini namanya chart gitu ya. Jadi ini adalah chart dari apapun yang kita buka, mau forex, mau kripto, atau mungkin misalnya mau saham, stock, futures dan lain-lain, ini semuanya ada di sini. Ada indeks, banyak ya. Ada banyak variabel-variabel atau valuta-valuta yang bisa kita tradingkan di MetaTrader 5 ini gitu. Nah, ini adalah chart ya. Jadi ini adalah chart, dan kemudian yang di sebelah kiri ini yang paling atas ini adalah namanya Market Watch ya. Market Watch ini fungsinya untuk apa? Ini untuk
melihat atau ini adalah kumpulan dari apa aja yang bisa kita tradingkan gitu. Contoh misalnya di sini kita bisa lihat ini kalau misalnya kita fullin dulu deh. Nah, kita klik kanan, kemudian kita ke show all. Nah, ini banyak banget ya. Di sini ada pair forex, kemudian kalau misalnya kita turunin lagi ke bawah ini ada banyak ya. Ini saya nggak pernah trading ini sih. Ya, ini kayak indeks gitu ya. Dia adalah saham, ada saham-saham, kemudian ada ini pair forex lagi, ada oil kan dan seterusnya gitu ya. Ini ada jadi banyak banget hal yang bisa kita tradingkan di sini. Jadi ada banyak instrumen-instrumen di dalam market yang bisa kita tradingkan di dalam MT5 ini atau MetaTrader 5 ini. Oke. Nah, ini adalah market watch ya. Kita balikin lagi deh. Nah, gini ya tadi tampilannya. Nah, setelah kita bahas tadi di market watch, yang paling bawah ini adalah namanya tab navigator. Ya, jadi tab navigator ini fungsinya adalah yang paling atas ini informasi dari akun yang kita loginkan di dalam MetaTrader 5 ini. Jadi satu MetaTrader 5 ini sebetulnya bisa punya banyak akun ya. Kita kan di broker bisa bikin beberapa akun ya, sama aja kayak misalnya kita buka rekening di bank A gitu ya, kita bisa buka 4 rekening, 5 rekening gitu kan bisa gitu ya, dengan nama kita sendiri yang sama pun kan bisa buka beberapa rekening kan gitu. Nah, di broker juga sama gitu. Jadi kita nggak cuma bikin satu akun aja, kita bisa buka banyak akun, baik itu akun MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, itu kita bisa bikin di sana gitu. Di sini adalah akun, ini misalnya akun apa yang sedang terlogin di sini, nanti informasinya kelihatan di sini. Kalau misalnya ada beberapa akun nanti dia ada turun ke bawah, ada turunannya seperti itu. Nah, yang bawah ini adalah indikator. Nah, indikator-indikator ini banyak ya. Kemarin kan kita udah kenalan sama yang namanya moving average, ada MACD, ada RSI, ada Bollinger dan lain-lain. Ini semuanya ada di sini juga gitu ya, kayak tren. Nah, ini tren kita bisa lihat tuh, ada banyak Bollinger Bands kan ada kan, kemudian ada Ichimoku Kinkyōhyo gitu ya. Saya nggak pernah pakai itu ya. Kemudian ada namanya moving average, ada parabolic SAR gitu kan, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada di ini yang biasanya mungkin ada MACD ini ya, momentum kan, terus juga ada relative strength index atau RSI ini ada ya. Average true range kan kemarin kita udah bahas juga ya. ATR kan kayak gitu-gitu, ini semuanya ada. Jadi kalau gimana caranya masukin ke chart nanti kita bahas. Oke, ini umumnya dulu. Nah, kemudian di Expert Advisor. Ini Expert Advisor ini biasanya adalah tools-tools tambahan yang mungkin kita buat gitu ya, atau para pembuat EA ya, EA itu bisa robot trading ataupun tools yang kita masukkan ke dalam MetaTrader 5 ini nanti gitu ya. Ini adalah Expert Advisor. Kemudian masih banyak ya kayak script gitu ya, kita juga script bisa masukin ke dalam si MetaTrader ini atau Market Watch ini gitu. Oke. Terus yang paling bawahnya juga ada service, market, dan VPS. Ini hal-hal common sih, saya nggak biasa pakai ini dan ini nggak common untuk kita gunakan kok gitu ya. Jadi saya akan jelasin hal-hal yang lebih common yang biasanya sehari-hari kalian akan pakai gitu ya. Nah, yang pertama kita perlu menyesuaikan dulu dengan selera kita chartnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat chartnya warnanya hitam dan cuman hijau neon gini aja, kira-kira enak apa enggak? Kalau misalnya nggak enak atau terbiasa misalnya candle hijau sama candle merah gitu ya, kita ubah gitu. Cara ubahnya gimana? Cara ubahnya kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke paling bawah ada yang namanya properties ya. Di properties ini kita klik dan di sini kita pilih ya scene-nya atau scheme-nya atau temanya itu kita ganti misalnya jadi color and white. Nah, klik. Nah, dia langsung otomatis hijau dan merah gitu. Jadi lebih enak kelihatannya gitu. Ini sudah tampilnya sudah sesuai ya. Nah, setelah itu yang bawah ini informasi ya dari trade, exposure, history, news dan lain-lain. Ini adalah informasi-informasi atau toolbox yang ada di dalam MetaTrader gitu. Kayak contoh yang paling pojok kiri ini adalah informasi akun kita. Misalnya nanti balance-nya berapa, setelah deposit balance-nya di sini berapa, equity-nya berapa, free margin-nya berapa. Ini udah kita bahas di sesi yang pertama tuh. Kita udah bahas si balance, equity sama free margin ini kan, gitu. Setelah itu kalau misalnya akun kita sudah berjalan dan lain-lain, kita udah punya transaksi, ada yang profit, ada yang loss, ada yang profit, ada yang loss gitu. Ada history deposit sama ada withdrawal juga. Nanti semuanya ke rekam di dalam history. Ini namanya history gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Gitu. Dan ini yang common, trade sama history, dan yang paling common lagi biasanya expert sama jurnal. Jadi kalau expert ini dia itu memberikan status atau dia mengeluarkan status atau notifikasi dari
expert advisor atau EA atau indikator-indikator yang kita masukkan ke dalam chart ya, ke dalam chart yang warna hijau merah di sini yang tengah ini statusnya apa? Mereka aktif apa enggak? Mereka ada error apa enggak? Ini semuanya ngelihatnya di sini. Gitu. Kalau jurnal ini setiap apapun kita transaksi di pair apa nanti semuanya notifikasi di sini atau terrecord di sini juga gitu. Apapun yang terjadi di dalam transaksi kita semuanya masuk ke dalam sini. Dari mulai koneksinya, ini koneksinya stabil apa enggak gitu kan. Kemudian ada loss server apa enggak gitu. Semuanya ada di jurnal sini gitu. Ini sebagai informasi umum aja sih gitu ya. Oke, kita udah bahas 4 hal penting ya. 5 lah ya. Atas, tengah 3 ini sama tengah ini. Kemudian kita bahas dulu dari yang paling atas deh biar lebih enak. Nah ini di file, kalau kita ke file, misalnya saya mau buka per apa gitu ya. Kalian bisa masuk ke dalam file, kemudian masuk ke dalam new chart. Nah di new chart ini misalnya mau buka apa di forex gitu ya. Nah di forex ini ada banyak gitu. Kita tinggal pilih, oke saya mau buka CFJPY, klik gitu. Nanti tinggal klik kanan, properties lagi. Habis itu pindahin ke tema yang color on white. Nah atau kalian bisa misalnya buka di template gitu ya. Misalnya kalian mau nanti template di akhir sambil dengan para EMA misalnya kayak gitu. Oke. Ini di new chart. Jadi kalau misalnya mau buka stok misalnya ya US stock gitu ya. Mau apa? Misalnya mau Microsoft gitu ya, tinggal dibuka gitu kan. Dan masih banyak yang lainnya ya. Gitu. Itu di file, kemudian open delete, misalnya kita mau remove apa gitu ya, MSFT misalnya kita remove dan lain-lain, kayak misalnya CFGPY kita mau nge-remove juga itu bisa, USD GPY itu nanti dia ke remove gitu. Nah seperti itu. Oke. Profile ini adalah profile kita ya, ini profile kita, kemudian juga kita bisa save atau ke save as picture itu juga bisa. Jadi kita bisa screenshot dari tampilan apa yang di dalam MetaTrader 5 ini. Nah, open data folder ini adalah folder dari instalasi si MetaTrader 5 ini. Nanti open data folder ini biasanya kita buka kalau misalnya kita mau masukin sebuah tools atau indikator yang baru kita dapat misalnya kayak gitu, itu nanti bisa gitu ya. Itu nanti ada di step yang terpisah kalau misalnya ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Gitu. Oke, kemudian kalau misalnya kalian mau tambahin akun, gimana cara tambahin akun? Kalian tinggal masuk ke login to trade account atau misalnya kalian mau open an account bisa, ini tinggal diklik ya, masukin aja. Misalnya kalian mau buka akun apa gitu kan, kalian tinggal di next aja, open real akun demo atau real gitu kan, kalian tinggal pilih bebas ya, yang maunya kalian seperti apa. Gitu. Atau kalian udah punya akun ya, udah bikin di website, kalian tinggal login to trade account aja, nanti tinggal masukin loginnya apa, MT5 ID-nya apa, passwordnya apa, sama servernya apa gitu ya. Kemudian sudah di file, sudah kemudian di view ya, bahasa misalnya mau diubah apa enggak ya. Kalau misalnya nyaman pakai bahasa Inggris ya sudah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai bahasa apa, Arabik misalnya atau Indonesia, boleh ya, tinggal dipilih aja misalnya ini Indonesia gitu ya. Nah nanti tinggal di restart dulu gitu. Kemudian ada toolbar ya, toolbar ini yang atas-atas ini ya, toolbar ini yang atas-atas ini gitu. Kemudian yang bawah ya, yang ini yang paling penting adalah kalian perlu lihat di hal-hal yang saya tunjukin ini nih. Ada market watch, data window, navigator, toolbox, strategi, chart, sama report ya. Jadi kalau kita klik yang market watch, nanti market watch ini hilang, yang tadi ada jadi hilang. Ya, jadi dia kayak hide sama unhide menu gitu. Kalau market watch kita klik lagi dia ada lagi. Gitu. Sebetulnya bisa kita pakai langsung ketik di keyboard kita ya, di keyboard kita gitu ya. Misalnya market watch Ctrl M, navigator Ctrl N ya, terus toolbox ini yang bawah ini dia Ctrl T, itu yang paling common sih biasanya yang saya pakai gitu ya. Atau kalian mau backtest di dalam, misalnya kalian punya sebuah tools atau sebuah indikator atau EA mau backtest, itu Ctrl R. Nih saya kasih contoh, misalnya kalian ikutin saya, kalian buka MetaTrader 5-nya, kemudian kalian klik Ctrl sama M. Dia nanti nge-hide si market watch-nya. Mau balikinnya lagi gimana? Ctrl M lagi ya. Jadi unhide Ctrl M, hide Ctrl M ya, menyembunyikan Ctrl M, tidak menyembunyikan lagi atau memunculkannya Ctrl M lagi. Jadi tinggal dibalik aja. Kemudian navigator yang bawah ini, yang ini cara hide sama unhide-nya Ctrl N. Nah, dia nanti hilang. Cara balikinnya lagi gimana? Ctrl N lagi. Gitu. Nah, yang paling bawahnya, ini yang bawah yang toolbox ini, cara hide sama unhide-nya Ctrl T. Nah, abis itu kita balikin lagi Ctrl T lagi. Gitu. Nah kalau misalnya kalian mau bersih cuman pengen chart aja, saya kelihatannya biar clear gitu ya, Ctrl T, Ctrl M, sama Ctrl N. Nah nanti dia tampilnya kayak gini gitu. Jadi kalian mau analisa silahkan seperti ini bisa gitu. Oke.
Jadi kita mau balikin lagi, kita tinggal klik lagi aja. Tiga shortcut yang paling umum yang biasanya saya gunakan gitu, dan kalian juga bisa ikutin gitu ya. Itu di view. Oke. Kemudian ke insert. Nah, di insert ini ada indikator ya, ada indikator. Kemarin kita udah ngobrolin yang namanya EMA ya, moving average dari tren gitu kan. Ini ada banyak gitu. Misalnya contoh kita mau buka ke moving average, kita klik moving average. Kemudian kita pilih periodenya mau berapa. Misalnya saya biasanya menggunakan baca tren itu periodenya 200. Kemudian metodenya saya biasanya menggunakan eksponensial dan apply to close. Misalnya warnanya saya mau warna hitam dan tebelnya misalnya lebih tebel gitu ya. Nah, nanti dia langsung muncul seperti ini gitu. Ini sudah keluar. Terus misalnya kita mau ngeluarin lagi, ini coba saya hapus dulu deh yang paling bawah. Sebentar ya. Volume tidak perlu. Oke. Sip. Nah, misalnya seperti ini. Ini kita sudah ngelihat ada EMA 200-nya. Kemudian misalnya kita mau masukin lagi apa? Indikator apa misalnya? Kita pengen indikator yang namanya MACD. Kita tinggal masukin ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti dia masuk ke MACD-nya seperti itu. Cuman tampilan MACD-nya nggak lebih menarik dibandingkan yang di TradingView gitu. Jadi kalian sih enakan menurut saya, makanya analisa lah di TradingView ya. Jadi MetaTrader ini saya gunakan biasanya hanya untuk hanya untuk transaksi aja gitu. Oke? Jadi tadi sudah di-insert ya, kita mau masukin apapun bisa di dalam sini. Kemudian di sisi chart, ini kita bisa pilih. Jadi sebetulnya gini, yang di bawah ini, nih yang saya tunjuk ini sebetulnya isi dari yang menu-menu di atas ini gitu. Jadi ini untuk mempercepat aja atau shortcutnya aja, sebetulnya seperti itu. Contoh kayak misalnya di sini chart ya, kita mau masukin apa? Kalian sukanya lebih suka candlestick, line chart apa bar chart ya? Terserah gitu ya. Kalian sukanya apa? Kalau saya biasanya candlestick. Nah, ini lebih common kan, biasa kita gunakan. Ada yang suka misalnya line chart ya boleh silakan. Kalau misalnya nggak bingung kan, ada yang suka, ada yang tidak ya. Saya biasa pakai candlestick gitu. Oke. Kemudian kalian misalnya mau pakai apa grid ya, kalian bisa tambahin grid gitu kan. Kalau misalnya enggak ya nggak usah gitu. Tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, yang bawah, nah yang ini contoh ya. Nih yang ini ada auto scroll sama chart shift. Kalau kita klik auto scroll, kalau misalnya kita scroll ke bawah pakai mouse, dia nggak akan ngikutin. Tapi kalau kita aktifin, nih kalau misalnya kita aktifin seperti ini, mana tadi auto scroll. Kalau kita scroll ke bawah, nanti dia balik lagi, gitu. Nah, jadi dia kepental terus ke depan, gitu. Jadi dia seperti punya magnet di depan sini, karena kalau auto scrollnya kita on kan atau kita nyalakan, itu berarti kita pengen selalu di posisi di mana harga terbaru terbentuk. Nah, kira-kira kayak gitu, ya. Nah, kalau misalnya yang selanjutnya yang di bawahnya ini ada yang namanya chart shift, ya. Ada yang mau mepet banget ke sini, cuman kan biasanya nggak enak ngelihatnya untuk analisa kan. Nah, kita pakailah yang namanya chart shift, kita aktifin. Jadi dia lebih ke kiri dikit atau lebih ke tengah dikit, itu lebih enak. Gitu. Oke? Itu dari sisi chart, ya. Kemudian misalnya mau zoom in, zoom out juga bisa ya, mau dikecilin bisa, mau digedein bisa, atau di sini. Nah, ini ya. Gitu. Ini lebih enak. Jadi ini lebih kelihatan ya di situ. Kemudian di window ini nothing ya, nggak ada yang kita perlu perlu dalemin, atau kecuali new order ya. New order kita klik ini bisa masuk ke sini. Oke? Nah, kita masuk yang ke bawahnya. Yang bawah ini ya, ini crosshair. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau mau nandain gitu ya, kita bisa pakai ini jaraknya dari atas ini, dari bawah situ ke atas itu berapa pips gitu, ini kelihatan tuh. Ada yang namanya di situ ada 2826 poin berarti, atau kalau kita pipskan itu 200 berapa kemarin kita udah belajarin pips. Misalnya dari sini sampai ke atas itu, di situ ada 3357 poin berarti 335 pips gitu kan. Jadi kelihatan ya, barnya berapa, ada berapa bar gitu kan, ada berapa candle yang terlihat di sana. Nah, di sampingnya misalnya kita mau bikin vertical line atau horizontal line bisa. Ya, kita bisa ngegambar kayak gini. Kalau misalnya kita mau horizontal bisa ke seperti ini gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya tren mau garis miring juga bisa ya, dari sini ke atas sini gitu kan. Kemudian dari atas sini ke bawah sini gitu, kita bisa gitu. Kita tinggal masukin aja. Misalnya kita mau bikin gambar dari pivot to pivot gitu ya. Dari pivot sini misalnya, kemudian dari pivot atas ini ke bawah sini gitu. Bisa aja. Untuk misalnya bikin market structure kayak kemarin double bottom atau double top gitu ya, bisa. Kayak gitu. Ada yang namanya Fibonacci juga ya, Fibonacci ya. Yang Fibonacci yang ini. Nah, ini ada angka-angka Fibonacci. Nah, nanti kalau misalnya ini
nggak kelihatan nih harganya gitu kan, tinggal klik kanan ke properties, kemudian kita pilih misalnya warnanya mau apa, yang di level. Kita pengen warnanya hitam biar kelihatan. Kita klik OK, nanti dia berubah jadi warna hitam. Klik kanan lagi, misalnya kita mau apa, properties, kita mau ubah parameternya ya, atau mungkin kita mau ngeliat levelnya mau ada yang kita ubah, ini tinggal diklik aja gitu. Levelnya ini level berapa, deskripsinya apa misalnya gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin sesuatu, ini nanti bisa dibikin template-nya juga, ada template-nya juga gitu ya. Itu adalah pengenalan dari beberapa tools di sini. Kemudian yang ini kayak tadi ya, kita ini sama seperti yang di file ya, mau open chart apa, ini bisa. Kalau misalnya kita males di Marketplace, sebetulnya bisa. Di Marketplace kita tinggal klik aja, terus kita tinggal drag ke sini, bisa. Tuh berubah kan, ODNZD berubah, Audio USD berubah, gitu bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih ngeklik-klik gitu, tinggal di sini aja CFGPY. Nah, nanti dia berubah. Dia buka chart baru di sini. Kalau misalnya kita langsung tarik chart yang di sini, nanti dia yang berubah gitu. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Oke, nah cara hapus gimana? Saya mau hapus Mas indikator-indikatornya yang atas ini sama yang bawah ini, MACD-nya sama si moving average-nya. Kalian tinggal masuk ke indikator list. Ya, ini tinggal di delete, diklik yang mana mau di delete, kemudian ini di delete. Nah, gitu. Jadi dia selesai sudah. Gitu. Oke. Itu adalah pengenalannya. Nah, di sini juga sama yang tadi kita udah pernah lihat ya, profile, kemudian juga show symbol juga, ini kita bisa lihat forex apa aja, futures ada apa aja, DXY juga ada gitu kan, komoditi juga ada, stok juga ada gitu. Jadi banyak hal instrumen-instrumen yang bisa kita tradingkan di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah tahu seperti ini, kita kan di mana kita akan entry-nya. Misalnya kita mau entry di mana? Contoh ya, misalnya saya punya area ini. Nih saya gambar ya, misalnya saya punya area ini. Nih saya kasih tunjuk bagaimana saya biasanya membuat sebuah trading plan. Ya, cuma nanti ini lengkapnya saya akan bikinnya di satu sesi yang berbeda. Nah, kira-kira kayak gitu. Misalnya saya mau masukin shape ya, saya masuk ke shape, saya mau entry di atas ini. Karena sekarang sedang downtrend misalnya, kemudian saya mau entry di area ini ya. Jadi saya harus tahu angkanya. Saya mau di sini ya. Nah, saya mau entry di angka ini. Kemudian saya mau stop lossnya di angka yang atas ini. Oke. Jadi lebar areanya ini adalah yang ini. Nah, ini saya bikin biar lebih enak deh. Oke, draw sebentar. Ini warnanya merah misalnya kan. Kemudian kita bikin oke. Nah, gini ya, misalnya ini adalah area makan saya untuk sell area gitu ya. Nah, kemudian tugasnya kita adalah kita sudah tahu nih entry-nya di mana, SL-nya di mana, tinggal take profit-nya di mana. Misalnya saya mau menggunakan atau saya pengen take profit-nya di angka bawah ini. Nah, kita udah dapat tiga titik harga nih. Kan kita harus tahu entry-nya di mana, keluarnya di mana, kalau benar di mana, kalau salah di mana, kan kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal klik new order. Oke, kita tinggal klik new order. Kemudian misalnya ini pair apa? Oh, ini pair AUD USD. Kita lihatin simbolnya. Oke, AUD USD sudah benar ya, kita klik berarti kan. Kemudian tipe marketnya apa? Kalau pending order ya atau market execution. Kalau market execution kayak buy now sama sell now. Saya nggak pakai buy now sama sell now. Yang saya pakai adalah pending order. Kemudian ini tipenya apa? Buy limit atau sell limit? Karena ini saya sell, berarti saya ubah jadi sell limit. Nah, kemudian lotnya mau berapa? Saya pakai lot misalnya 0,01. Oke, setelah itu saya masukin price-nya atau harganya saya berapa ya. Saya klik di sini angka harga yang ini atau kita masukin nih angka kita ini nih. Kita masukin atau gampangnya kita tinggal copy paste aja di parameter. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, gitu. Kemudian dari stop loss-nya berarti yang atas. Kita klik kanan, habis itu masukin ke parameter, Ctrl C atau copy, masukin ke stop loss-nya. Nah, udah masuk. Take profit-nya di bawah sini, klik kanan, properties, habis itu ke parameter, klik kanan lagi, copy ya, habis itu masukin di sini. Paste. Oke, kita sudah punya tuh SL, entry sama take profit-nya. Nah, setelah itu tinggal klik place aja.
gitu. Nah ini karena memang belum ada deposit aja gitu ya. Ini nanti stepnya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya mau ngikutin cara entry-nya di MetaTrader 5 seperti itu gitu. Oke? Ya. Jadi cara entry di dalam MetaTrader 5 bisa langsung klik new order dan kita masukin kita maunya seperti apa. Mau buy now juga sama caranya seperti itu ya. Kalau misal mau buy now ya udah tinggal market execution berapa, kita tinggal nentuin oh stop loss-nya saya maunya di sini. Gitu kan, take profit-nya mau di mana, misalkan harga di sini berarti kan saya take profit di sini, misalnya stop loss-nya di atas ini misalnya gitu. Tinggal masukin aja gitu. Kalian mau pakai harga yang sekarang juga silahkan ya, disesuaikan sama yang kalian mau. Oke? Jadi kita tadi udah bahas ya apa itu MetaTrader 5 ya, ada apa itu MetaTrader dan gimana cara buka akunnya itu di video terpisah ya. Kalian silakan tonton ulang dan ikutin stepnya. Kita juga udah kenalan sama hal-hal yang penting yang perlu kalian tahu di dalam MetaTrader 5 ini ya. Saya ulang dikit, saya rangkum. Ada market watch, ada navigator, ada simbol, ada toolbox sama ada chart yang terbuka gitu. Kalau misalnya masih dibingungin, kalian silakan ulang lagi sesi ini gitu ya, karena kalian perlu mahir atau kalian perlu jago dalam menggunakan si platform MetaTrader 5 ini. Kenapa? Karena kalian setiap hari ketika nanti trading akan selalu menggunakan yang namanya platform MetaTrader ini. Oke? So itu aja dari saya ya. Jadi kalian bisa nonton ulang lagi kalau misalnya masih bingung, dan kalau ada yang dibingungin dan mau nanya, kalian silakan isi atau kalian silakan diskusi di kolom diskusi yang ada di portal kampustrader.com ini. Dan sampai ketemu di sesi-sesi yang berikutnya.